Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Anggraini dengan NIM C1C021104 akan mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul Akad Musyarakah. Yang pertama, ada pengertian akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat atau pencampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan untuk kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Kemudian untuk jenis akad musyarakah, ada syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam pembentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Ini syirkah ikhtiari dan syirkah jabari. Kemudian ada syirkah uqud, sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Pembagian dari jenis syirkah tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori. Kategori yang pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi syirkah, yaitu syirkah al-amwal, a'mal, abdan, dan wujuh. Sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-mufawaddah, dan syirkah al-mudarabah. Kemudian untuk dasar hukum akad musyarakah, yang pertama ada hadis Abu Hurairah, yang kedua hadis As-Saib Al-Mahzumi, yang ketiga hadis Abdullah bin Mas'ud Ijma Ibnu Qudamah. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 12. Penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Kalau dilihat dari musyarakah dalam fikih, pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat persentase modal dan dalam pengelolaan usaha. Sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapat untung atau rugi. Untuk perlakuan akuntansi sesuai PSAK 106, meliputi karakteristik pembiayaan musyarakah yang terbagi lagi menjadi 6. Ada para mitra atau syarik yang bersama-sama menyediakan dana. Kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, tarakas, atau aset non-kas. Yang ketiga, setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Keempat, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Yang kelima, pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Keenam, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dan dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Lalu perlakuan akuntansi berikutnya, pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah terbagi lagi menjadi dua. Pengakuan pembiayaan musyarakah adalah investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Yang kedua, pengukuran pembiayaan musyarakah. Lalu yang ketiga ada penyajian dan pengungkapan biaya musyarakah yang terbagi lagi menjadi dua. Penyajian pembiayaan musyarakah mitra aktif menyajikan halal yang terkait dengan
usaha musyarakah dalam laporan keuangan dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Kemudian ada ilustrasi akad musyarakah. Yang pertama, akad musyarakah permanen adalah akad musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sesuai dengan PSAK nomor 106 keempat, contohnya mitra A dan mitra P yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal dengan yang jumlah awal masing-masing senilai 20 juta rupiah, maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap 20 juta rupiah. Yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya. Sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhirnya masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha masyarakat tersebut. Contohnya, mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah. Mitra P menanamkan 100 juta rupiah dan mitra A menanamkan 200 juta rupiah. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P yang sebesar 100 juta rupiah itu akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Sekian dari materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.